Sampai kemarin tuh ada yang 750 juta, saya sampai bingung. Ah, gimana sih Mas? Mas minta saya ngelunasin 750 juta, terus gimana ya? Ya, Assalamualaikum Koh, saya mau bertanya tentang crypto. Mau tanya bagaimana pandangan Koh terhadap KPR Bank Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak kita generasi akan datang nanti masih bisa baca Quran? Masih adakah yang bisa jadi imam? Tak ada jaminan. Bagaimana hebatnya Islam dulu di Spanyol, apa yang terjadi sekarang terlalu menyakitkan untuk kita ceritakan. Apa yang kita tanam hari ini, itu nanti yang akan kita petik, kita tuai, melanjutkan perjuangan Islam di negeri kampung halaman kita. Kami mengajak semua teman-teman yang menonton video ini untuk ikut bersinergi bersama kami, berkolaborasi, dan juga ikut mendoakan untuk pembebasan lahan seluas 2.830 meter persegi di wilayah Piungan. Insya Allah di situ, di tanah itu ada surau, ada pondok tahfiz, mencetak calon para ulama, pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran, rumah Quran, guru Quran, imam, media, broadcaster, dakwah. Mari kita support. Mudah-mudahan untuk mencetak Quran ini nanti bisa menjadi ulama-ulama, amin, bisa menebarkan kebaikan, manfaat, dan menjadi penerang bagi agamanya Allah. Wa man tasaddaqta fa amdaita, yang kau wakafkan, membebaskan tanah, itulah yang melapangkan alam kubur, alam barzakh. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya terlibat hutang pada Bank Syariah. Sampai hari ini masih belum lunas. Oke. Ya, utang, bagaimana cara melunasi hutangnya? Saya nerima ini bisa puluhan nih setiap hari nih. Kok bantuin saya lunasin hutang saya? Kok saya ada utang riba? Sekian. Lunasi. Bantuin lunasi. Ini, Pak, Bu, ya. Harta yang Allah titipkan ke saya itu, Allah akan hisap. Bagaimanapun caranya kita pakai, baik atau buruk, kita pasti akan ditanya sama Allah. Ya, Allah akan hisap, Allah akan tanya itu harta yang dititipin ke kita. Saya pergunakan sebaik mungkin, contohnya seperti, dari mana sih berasnya kita? Saya ngontrak tanah yang garapan. Dari awal saya kontrak, saya akad dengan petaninya, kamu nggak usah ngambil bibit ke KUD, nggak usah ngambil pupuk ke KUD, karena di sana ada riba. Pupuk segala macam saya siapkan, padinya buat saya. Saya beli di harga, di atas harga terpulang. Dan Alhamdulillah, selama ini kecukupan aja, kayak Jawa Barat tuh saya kebutuhannya 100 ton per bulan, Alhamdulillah cukup. Jawa Tengah kebutuhannya sekitar 110 ton, juga Alhamdulillah cukup. Dan termasuk daerah lain dan daerah lain. Kecuali lagi ada musibah seperti banjir dan segala macam, ya maaf, mungkin tidak cukup untuk dibagikan. Di mana saya bagikan? Ke belakang pelosok-pelosok. Nah, bila mana uang saya nih, kalian nih ada yang punya utang nih, misalnya ada yang punya utang 20 juta, 30 juta, 100 juta, sampai kemarin tuh ada yang 750 juta, saya sampai bingung. Gimana sih Mas? Mas minta saya ngelunasin 750 juta, terus gimana ya? Nah ini luar biasa nih, Masya Allah. Nah, saya lebih memanfaatkan uang saya untuk dibagikan seperti itu. Ya, bukan untuk membantu orang yang berhutang karena riba. Bukan. Di kampung-kampung kita bantu kok masyarakat, ada yang ada hutang ke warung, punya hutang ke juragan beras, tapi memang tanpa riba. Hutang beras 10 kilo dibalikin beras 10 kilo. Jadi kita bantu untuk bayar berasnya. Ini hutang-hutang yang bisa dilunasi dengan sesuai dengan syariat. Karena memang dia lapar dan segala macam. Kan hutang karena apa ya? Orang tuh kadang-kadang hutang riba itu karena cuma pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya handphone bagus, pengen punya ini dan itu. Nah, ini sebenarnya bukan essentials, dan seharusnya kita tidak berada di lingkungan yang seperti itu. Ya, bagaimana cara saya melunasinya?
saran saya jual aset. Jual aja aset, Mas. Hitung-hitung melatih diri agar tahu takarannya lah kita sebagai manusia. Istilah kasarnya kita tahu diri kita ini sebagai manusia. Harus seperti itu. Ya. Kita bisa menempatkan diri kita sebagai manusia. Kontak saya ada di ini, nanti bisa ditanya. Ortu ingin sekali dibelikan mobil, jadi saya disuruh ambil pinjaman di BSI saya beberapa hari yang lalu. Gini, Mas, begitu Ortu minta mobil, sampaikan aja ke Ortu, mohon maaf, Mah, Umi, Abah, ya, ayah, Ibu, ya mohon maaf, saya belum sanggup saat ini. Kalau memang diizinkan, saya akan menabung. Jadi menabungnya juga niat ya. Jangan gaji itu udah ditabung. Ini kebiasaan juga orang kita nih, ya kan? Tabungan jalan. Semangatnya hari ini sama nih. Misalnya saya setiap bulan dari gaji saya tabung 25%, atau misalnya katakanlah dengan number 1 juta rupiah. Saya akan tabung setiap gajian saya 1 juta rupiah. Bulan pertama tuh saya bisa tabung 1 juta. Bulan kedua, nabung 1 juta, ditarik lagi. Bentar Pak, ada kebutuhan buat tarik 200. Jadi cuman 800. Bulan ketiga, nanti saya tambahin bulan ketiga. Nah ya udah, bulan ketiga dia nabung 1 juta, ambil lagi. Nah ini terus seperti itu ya. Akhirnya tabungannya nggak jalan-jalan. Dan kalau mau menabung, benar-benar jalankan sesuai dengan apa yang sudah kita niatkan. Ya tadi saya cerita 4 tahun, 5 tahun yang lalu, saya benar-benar makan pakai nasi, tahu, dan telur, hampir di setiap hari dan hampir di setiap makan. Hampir di setiap hari dan hampir di setiap makan. Kalau nasi sama tahu sama tempe, nah udah kebutuhan saya sekian kalori udah cukup. Atau saya dapat telur, kasih kuah, kasih kecap, kasih sambal kan gratis, ya udah saya makan itu. Cukup. Kenapa kurang? Dengan makan saya press, kos untuk makan saya 10.000. Saya makan hanya 30.000 sehari. Sebulan saya hanya spending, kalau kita kerja 25 hari ya 750 sebulan. Dan ini benar-benar kasih solusi buat diri saya sendiri. Karena saya terpatok pada satu benar-benar nasihat. Ada nasihat benar-benar dari salah satu ustadz yang sudah meninggal juga, ulama sih sebenarnya, di Saudi. Dulu dia menasihati saya tuh, jangan pernah sekalipun kamu menggantungkan harapan atau menggantungkan hidup pada makhluk, pada orang lain, pada lembaga, pada orang tua, pada paman, pada bosmu, pada siapamu. Jangan gantungkan hanya pada Allah. Karena siapapun di dunia ini yang kau gantungkan harapanmu atau kebutuhanmu, duniamu, urusanmu dengan dia juga sedang menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Kenapa nggak kita direct aja langsung menggantungkan segala sesuatunya dari Allah? Dan ya wajar kan, la haula wala quwata illa billah. Kita memang nggak ada daya dan upaya, memang semua datangnya dari Allah, dan Allah yang membantu kita untuk survive, untuk bisa ini dan itu. Nah, saya pikir sangat nggak fair gitu pada saat Allah yang memberikan kita rezeki, tapi kita sebenarnya ngarepin dari bos kita, ya kan? Unfair. Ini saya sambil baca ini Mas, sambil miring-miring ya Mas ya. Jadi yang tadi yang mobil, balikin aja uangnya, sampaikan ke orang tuanya kalau hari ini saya belum sanggup. Udah nggak apa-apa. Ya, mau tanya bagaimana pandangan kok terhadap KPR Bank Syariah. Saya belum punya uang, saya nggak berani beli sesuatu termasuk rumah. Saya nggak berani beli rumah. Saya nggak punya uang, saya nggak beli rumah. Saya nggak ngambil KPR. Kalau Allah memang sudah tetapkan saya butuh ini rumah, pasti Allah akan kasih dengan caranya, dan kita nggak akan menunda-nunda. Benar-benar. Ya, Assalamualaikum kok. Saya mau bertanya tentang kripto. Kripto itu maisir ya. Maisir itu udah judi. Judi itu haram. Judi itu haram. Kok mau tanya, kalau main saham di aplikasi riba? Bukan, maisir. Ya, main saham itu maisir, bukan riba. Riba itu terjadi setelahnya, ya kan? Tapi untuk pas bermain sahamnya itu maisir, ya, itu judi.
riba, boror, maisir. Ada amalan-amalan apa setelah menjual aset, karena aset sudah terjual juga kok. Amalan apa ya? Saya nggak punya amalan apa-apa. Saya cuma ikhtiar. Ya itu tugas kita cuma ikhtiar, karena sukses itu hanya datangnya dari Allah. Jadi pada saat saya menjual ini dan itu dan ini dan itu, ya udah, saya cuma mau mengembalikan niat ya. Kita pinjam segala sesuatunya dari Allah. Kita pinjam segala sesuatunya di dunia ini dari Allah. Kelak pada saat kita mati, kita akan diminta pertanggungjawabannya, termasuk usia kita. Iya kan? Termasuk usia kita. Termasuk ilmu yang ada di kepala kita. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ya, termasuk semua yang kita bisa sentuh nih. Jadi, pada saat saya menjual dan saya donasikan, terbesit niat dalam hati itu apa? Ya cuma satu. Ya Allah, ini darimu, ini titipan darimu, saya kembalikan kepadamu dalam bentuk yang menurut saya baik. Dan saya kembalikan kepadamu untuk keputusan. Segala macam keputusan yang kau putuskan. Telah yaumil mahsyar. Jadi gitu. Biar dibaca oleh pematuri. Ini panjang sih sebenarnya. Ini ada answer. Assalamualaikum, kok mohon infonya apakah sampai saat ini masih belum ada lembaga keuangan syariah yang memang benar-benar sistem syariah? Kalau syariah di Indonesia paling nggak sudah mencoba untuk mengarah ke arah syariah. Cuman kalau untuk pinjam meminjam, saya nggak berani. Beneran saya nggak berani. Saya belum berani. Saya mungkin tipe kalian bisa dibilang penakut. Tapi ya sudah lah, saya memang nggak mau gitu. Saya belum berani aja. Dan mungkin pinjam meminjam itu adalah habit kali ya. Habit. Jadi yang dihilangkan itu habit minjem. Habit minjemnya. Yang dihilangkan tuh habit minjemnya. Kecuali butuh banget gitu ya. Itu lain cerita. Butuh banget itu lain cerita. Kita minta sedekah kalau gitu. Pinjam meminjam itu kalau bisa dikurangi. Jangan sampai nanti kita mati, kita punya utang. Anak kita nggak kasih waris, malah ngasihnya utang. Ya, donasi. Bingung. Kok berapa tahun yang lalu Anda adalah pelaku bahkan pejuang riba. Wah, pejuang riba. Anda ngadain seminar caranya utang riba, bahkan CC 3 tahun ini udah nggak ada utang riba lagi. Walaupun masih ada pribadi, tapi kok berat. Ya, ini kan makanya, ini makanya ini ada cerita, guys, saya lagi bangun masjid loh, menitip nggak karpet, kipas angin, lampu, apapun, menitip nggak audio kayak atau ini toa buat aja segala macamnya, menitip nggak semen berapa sak, menitip nggak, ya kan, apa dan apa dan apa dan apa. Insya Allah ini selama masjid dipakai buat sholat, amal jariah buat kalian semua, buat antum semua masuk jadi amal jariah. Ini masjid. Tapi begitu ngajak orang masuk ke dunia riba, dan dia nyari kaki tangan. Ini kemarin baru ngobrol sama orang satu, mungkin sama Vertizon belum ditampilin. Jadi dia itu dulu ngerekrut orang untuk masuk ke wilayah riba. Dia bilang ke saya, enggak, saya nggak sampai ratusan, saya cuma puluhan. Oh iya, kapan ya mas? Ya sekitar 7-8 tahun yang lalu. Enggak, cuma puluhan, habis itu saya tahu itu salah, saya udah gak terusin. Saya bilang, di antara yang puluhan itu, mungkin nggak mereka ngerekrut lagi. Jadi, dan yang direkrut mungkin nggak ngerekrut lagi, dan merekrut lagi, dan merekrut lagi. Dan mungkin nggak sekarang jumlahnya mungkin udah ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu orang yang tercebur di riba yang dulu kamu tawarkan 7 tahun yang lalu. Jadi diam. Patokan kamu jangan cuma di puluhan itu. Makanya saya bilang pembahasan tentang riba itu bisa panjang, benar-benar bisa panjang. Karena riba itu gimana ya? Dosa yang sudah otomatis jadi dosa besar. Satu, kamu nggak menghentikannya, kamu nantang Allah perang, ya kan? Pemakan riba, dosa yang paling kecilnya adalah berzina dengan ibu kandung, ya kan? Itu dapat 2 langsung, itu durhaka dan zina. Dosa besarnya langsung dapat 2. Tuh. Ini riba, ya.
bukan aku nakutin, tapi memang kalau ini adalah memang nyata gitu, dan ini ngancem kita semua.